Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dosen dan juga para asdos. Saya Yosa Predik Pratama mewakili kelompok Nexus Dairy Text. Nah, oke, jadi hari ini kami akan mendemonstrasikan hasil implementasi sistem ERP pada perusahaan manufaktur kami, yaitu Nexus Dairy Tech. Nah, sebelumnya proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari manajemen data, master, hingga transaksi penjualan. Namun, sebelum masuk ke sana, di sini saya akan menjelaskan terkait fase yang pertama. Nanti kita akan bagi 5 fase yang nanti dijelaskan juga oleh teman-teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fase pertama yaitu administrasi dan security. Nah, ini adalah fase krusial sih menurut saya karena merupakan apa ya, kondisi sistem. Jadi tanpa fase ini transaksi tidak bisa dijalankan dan data juga tidak akan aman gitu. Oke, langsung aja kita masuk fase pertama yaitu sebelumnya kita sudah buat initial client. Nah, kita masuk aja langsung ke user utama kami yaitu Nexus Admin. Oke, kita masuk, kita tunggu. Nah, di sini kami sudah ada beberapa role. Eh, Sebelumnya kami membagi menjadi 5 role. Ada next ada admin data master yaitu saya sendiri dan juga ada admin finance itu ada Farel, ada staff purchasing itu ada Aldi, staff sales ada Event dan staff warehouse ada Yusuf. Nah, kemudian ini ratu baru ini tadi ini ya aku buat pas TAS tadi teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja di role Nexus dari Tech Admin yang utama ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk. Nah, kita sudah masuk di sini. Oke, mungkin yang pertama tadi sudah jelaskan tentang inisial client setup. Mungkin aku jelaskan ulang. Di client. Nah, ini ya teman-teman Nexus dari Tech. Ini sistem apa? Klien utama kami gitu teman-teman. Nah, yang kedua, mungkin aku langsung masuk ke tree. Di sini aku jelaskan beberapa role yang udah eh, aku buat. Di sini ada nih, ada 5 teman-teman. Yaitu ada menu data master yang itu dikelola saya sendiri, yang mana di sini isinya itu full pengelolaan semuanya lah gitu. Nah, ada menu finance itu diisi oleh Farel yaitu dia yang mengontrol bidang keuangan lah gitu enaknya. Nah, terus ada juga purchasing, dia khusus untuk purchasing yang menu-menunya nanti juga terisi oleh purchasing. Terus ada menu sales juga. Ini diisi oleh event nanti dia khusus untuk jualan dan kirim barang ke pelanggan gitu. Nah, terus juga ada menu warehouse yang mana itu untuk mengatur keluar keluar masuknya barang gitu, barang internal ya. Oke, lanjut ke tree maintenance. Nah, di tree maintenance, nah ini mungkin aku jelaskan lagi. Tadi yang pertama ada menu data master. Nah, menu data master ini isinya ada business partner, ada produk, dan juga ada price list. Nah, mungkin ini bakalan lebih banyak lagi gitu. Tapi terutama ini dia bisa mengelola 3 menu ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada menu finance. Nah, menu finance ini isinya ada bank, ada invoice dari customer, dan juga ada invoice vendor, kemudian ada payment. Nah, selanjutnya ada purchasing, menu purchasing. Nah, menu purchasing ini kita buat di dalamnya ada material receipt, ada purchase order, ada requisition gitu. Terus menu retur itu ada return, ada return to vendor. Nah, ini juga kita menambahkan return return material receipt. Kemudian kini mungkin aku tambahkan sekalian karena ini kurang ya. Hmm, kita masukkan return sini udah return return customer return. Oke, mungkin sudah ya teman-teman. Oke, next lanjut lagi menu sales yang terakhir. Itu ada sales order dan juga ada shipment dan juga dia mengatur return. Dah.
Kemudian ada menu warehouse. Nah, menu warehouse ini isinya ada inventory move, ada physical inventory, ada internal use inventory. Oke, itu tahap yang kedua ya. Lalu selanjutnya kita bahas tentang role-nya. Oke, kita masuk aja ke role. Nah, di role ini juga kita bagi menjadi 5, sama seperti tadi sih. Ada Nexus admin user, terus ya untuk employee-nya kita ada admin data master, ada admin finance, purchasing, sales, warehouse. Ya sama seperti tadi kurang lebih. Terus ada organisasi aksesnya. Nah, di admin data master itu di organisasinya semua kita isi di Nexus Haki Siala 3 ya. Udah. Sama juga nih di organisasi aksesnya ada Nexus Haki Siala 3 juga aksesnya. Terus kemudian di purchasing juga sama di organisasinya Nexus Haki Siala 3 juga gitu. Oke, mungkin untuk fase administrasi dan security cukup di sini ya. Nanti selanjutnya fase berikutnya akan tentang sistem kami sudah disiap secara infrastruktural dan keamanan gitu. Nah, selanjutnya untuk bagian master data yang akan menggerakkan transaksi akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya gitu. Baik, saya akan menjelaskan tahap-tahap enterprise kita, sistem enterprise kita, yaitu input data barang, partner bisnis, dan aturan main sistem ini. Jadi kita akan masuk di bagian tax kategori. Nah, di sini kita mengatur jenis pajak seperti PPN atau PPH. Kita nggak cuma menentukan jenisnya, tapi juga persentasenya. Misalnya di sini 11% atau 7%. Nah, tapi kami di sini menggunakan 11%. Fungsinya apa? Supaya setiap transaksi yang terjadi nanti sudah otomatis terhitung pajaknya secara akurat sesuai regulasi yang berlaku. Di sini bisa dilihat teks kategori ini kita menggunakan 11% dan teks rata juga 11%. Baik. Selanjutnya kita masuk ke unit of measure. Di bagian ini kita mendefinisikan satuan barang. Apakah barang itu dihitung per pieces, per box, atau per kilogram? Pengaturan uang yang tepat sangat tepat untuk menjaga akurasi stok gudang dan konsistensi saat pembelian maupun penjualan. Di sini kita ada karton, lalu ada kilogram, liter, dan juga pieces. Baik, selanjutnya masuk ke business partner. Di sistem ini kita mendaftarkan semua pihak yang bekerja sama dengan perusahaan Nexus Dairy Tech. Mulai dari vendor, tempat kita membeli bahan baku atau produk, hingga customer di sini tempat kita menjual produk kita, dan semua profil data legalitas mereka terekam di sini. Baik, untuk vendor sendiri kita ada CV Cold Chain Logistik, CV Kimia Steril, lalu ada PT Flavor Nusantara, lalu PT Global Packaging, dan juga PT Retail Nusantara. Untuk customer sendiri di sini ada Indomaret Group, Koperasi Susu Merbabu, lalu Superindo Salatiga, dan juga Starbucks Coffee Indonesia. Lalu untuk employee sendiri, di sini kita ada saudara Ivan dan juga saudara Yusuf. Baik, selanjutnya masuk ke produk. Oke, baik. Setelah pajaknya siap, satuannya ada, dan juga partnernya sudah jelas. Baru kita input produk-produk yang ada di sini. Ini adalah database barang yang akan kita transaksikan. Semua detail spesifikasi barang didaftarkan di sini agar sistem bisa mengenali apa yang kita beli dan apa yang kita jual. Di sini yang kita jual, di sini ada
beberapa produk seperti susu strawberry botol 250 ml, lalu susu rendah lemak, susu kotak UHT, susu coklat botol dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah eh, price list skema atau price list. Nah, kita atur price list ada dua tahap di sini. Di sini ada price list skemanya. Ini adalah rumus atau logika perhitungannya di sini. Selanjutnya adalah ada price list. Nah, di sini adalah eksekusi harganya, di mana kita menentukan berapa harga beli dari vendor dan berapa harga jual ke customer. Di sini tercantum harga-harganya. Dengan skema ini penentuan harga jadi lebih sistematis dan juga nggak manual lagi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Event. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi kami dari teman saya. Selanjutnya kita masuk pada menu purchase order. Nah, di menu purchase order ini kami ada 5 purchase order. Kita langsung saja pada contohnya. Nah, di purchase order ini kita digunakan untuk membuat dokumen pemesanan barang kepada vendor atau supplier secara resmi. Nah, pada tahap ini perusahaan menentukan vendor yang dipilih, kemudian tanggal pemesanan serta informasi umum terkait transaksi pembelian. Seperti contohnya ada kami ada 5 purchase order, yaitu uh, pada CV Kimia Steril, terus ada CV Cold Chain Logistik, terus ada PT Global Packing, terus ada PT Flavor Nusantara dan Koperasi Susu Merbabu. Setelah mengisi pada menu purchase order ini, kita lanjut ke PO Line. Nah, di PO Line ini kita masukkan produk sesuai dengan bisnis partner yang kita isi tadi. Nah, setelah mengisi, jangan lupa mengisi quantity. Terus setelah itu saya lalu lanjut untuk di complete. Nah, setelah complete kita akan masuk ke uh, material receipt. uh, kita lakukan hal yang sama dengan keempat purchase order ini seperti yang tadi dilakukan. Setelah melakukan purchase order, kita masuk ke menu material receipt. Di menu material receipt ini digunakan untuk mencatat barang yang telah diterima di gudang setelah sebelumnya dipesan melalui purchase order. Ketika transaksi ini diproses, stok barang di sistem akan otomatis bertambah sesuai dengan jumlah barang yang diterima. Nah, di menu material receipt ini kita dapat melihat data penerimaan barang sesuai dengan yang sudah tersedia dan terhubung dengan purchase order yang telah kita buat sebelumnya. Informasi yang ditampilkan biasanya meliputi supplier atau vendor atau bisnis partnernya. Kemudian gudang atau warehouse serta dokumen pesanan yang terkait. Setelah mengisi material receipt ini, kita lanjut ke receipt line, mengisi produk sesuai dengan bisnis partnernya. Setelah mengisi, kita lanjut untuk complete. Kita lakukan hal yang sama untuk keempat material receipt yang sudah dibuat di purchase order sebelumnya, seperti CV cold chain logistik ini. Kita tentukan bisnis partnernya, terus
warehouse, isi, kemudian priority-nya. Selanjutnya masuk ke resep lain, mengisi produk sesuai dengan uh, bisnis partnernya. Setelah itu kita komplit. Lakukan hal yang sama dengan uh, material resep yang lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yusuf. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan warehouse dan stock manajemennya. Yang pertama itu ada um, unit of measure atau disebut dengan UOM conversion. Kalau jika kita menggunakan UOM conversion ini, si sistem ini akan mengubah satu karton itu dan isinya dalam isinya ada 12 pieces. Dan ntar kita lihat datanya dulu. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, conversion ini memudahkan proses transaksi saat input pembelian, penjualan, atau produksi. Sistem otomatis akan menghitung jumlah sesuai satuan yang dipakai dan menghindari kesalahan perhitungan. Tanpa conversion, user harus menghitung manual yang bisa menyebabkan kesalahan stok atau harga. Dan menggunakan conversion ini, sistem tetap menyimpan stok dalam satuan utama walaupun transaksi menggunakan satuan lain. Dan kita lanjut ke inventory move. Inventory move ini digunakan untuk perpindahan barang. Dan kita akan masuk dari sini mana yang kita ingin pindah, misalnya contohnya ini gula kristal, akan kita pindah ke sini, ke sini. Dan nanti akan jika kita sudah memindahkan data tersebut, data itu akan kelihatan dari view product info. Dari sini akan pindah ke sini. Ini. Baik, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dari teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu kita masuk ke bagian return, di mana ini ada 5 menu. Yang pertama kita masuk menu RMA type. Di mana menu RMA type ini ada 3. Gunanya menu ini tuh untuk memberikan nama item-item yang dari item-item apa yang akan kita masukkan di customer RMA seperti itu. Terus menu customer RMA ini sendiri kita ada 3, return barang expired, return salah varian, return susu bocor. Customer RMA ini sendiri yang dimana itu dari pihak customer mengajukan pengembalian barang ke pihak perusahaan. Lalu customer return yang ketiga itu, sebentar, ini kita memiliki 3 juga. Gunanya customer return itu mendata barang yang benar-benar akan diterima oleh perusahaan itu, jadi sehingga gudang milik perusahaan itu akan bertambah. Yang keempat, vendor RMA ini sendiri vendor RMA ini sendiri berisi permintaan atau pengembalian barang dari vendor ke perusahaan tersebut. Setelah itu otomatis perusahaan akan mengecek dan menerima data dari vendor tersebut. Setelah itu return to vendor ini dimana barang yang benar-benar akan keluar dari perusahaan itu, dimana yang barang itu benar-benar sudah fix untuk dikembalikan ke
vendor yang kita inginkan.